Biasanya kan ketidakadilan muncul kalau orang miskin, sakit, nggak memiliki akses kesehatan, dan mereka mungkin dengan dia sakit nggak bisa sembuh, nggak dapat akses, dia makin nggak bisa mendapatkan pekerjaan. Itu kan tidak adil. Saya mau nanya ke Ibu tentang sektor kesehatan kali ini. Kita udah belajar banyak ketika pandemi COVID-19, Bu ya. COVID, betul. Banyak sekali yang kita pelajari, banyak sekali yang dijadikan benchmark untuk hal tersebut gitu. Tapi di satu sisi kita juga punya PR nih Bu. Kayak contohnya angka prevalensi stunting. Betul. Terus ada penyakit-penyakit yang lain seperti TBC, lalu juga akses kesehatan yang layak bagi masyarakat. Betul. Ini pasti juga APBN hadir nih harusnya di Kalau sektor Indonesia kesehatan. emas kan at the end manusianya ya. Betul. Boleh Bu ceritain yang soal sektor kesehatan ini? Reform di sektor kesehatan ini juga luar biasa, dan seperti kamu tadi sebutkan, semenjak pandemi belanja di sektor kesehatan itu terus kita tingkatkan. Tentu tidak comparable pada saat 2020 waktu pandemi mulai 2022, karena waktu itu belanja kesehatan melonjak tinggi adalah untuk membayar para pasien yang kena COVID. Sehingga memang volume dari mulai vaksinasi sampai kepada orang-orang yang sakit tahun 2020 mulai dari terjadinya COVID memuncaknya di 2021 itu bisa mencapai 312 triliun sendiri. Itu adalah exceptional karena dan bukan ideal karena kita menangani orang sakit gara-gara COVID gitu. Nah, dalam situasi yang lebih normal, belanja kesehatan ini untuk tahun 2024 mencapai 195 triliun, hampir 195 triliun. Ini lebih dari 5% dari yang biasanya diinginkan, harusnya 5% gitu. Di dalam konteks 195 triliun ini sama seperti dari sekolah. Mungkin kita lihat, satu, masyarakat miskin kalau dia sakit, dia nggak bisa ke rumah sakit atau mendapatkan pelayanan kesehatan karena dia miskin. Jadi ini sisi permintaannya, masyarakatnya. Gimana supaya memunculkan rasa keadilan, mereka yang miskin tetap bisa mendapatkan pelayanan kesehatan, maka pemerintah membayar asuransi kesehatan mereka. Ini yang disebut BPJS Kesehatan, PBI, di mana pemerintah 96,7 juta. 96,7 juta orang loh ini ya, orang bener-bener orang di Indonesia. Ini termasuk adalah Universal Health Coverage di Indonesia untuk keseluruhan kita. Itu terbesar karena kita kan Indonesia dengan penduduk populasi terbesar. Nah, 96,7 juta masyarakat kita yang belum mampu ini, yang masih rentan, miskin, itu pemerintah membayar asuransinya dengan 46,1 triliun sendiri. 46 triliun untuk agar orang-orang miskin yang memegang BPJS Kesehatan tanpa dia membayar iuran apapun, waktu dia sakit dia bisa pergi entah dari mulai puskesmas, rumah sakit dan yang lain-lain. Saya ingat waktu saya pergi melihat rehabilitasi atau pembangunan di rumah sakit jantung di Jakarta. Waktu itu Presiden Jokowi dan saya ikut proyek yang dibangun oleh Islamic Development Bank. Di satu ruangan, di situ banyak ibu-ibu dan orang-orang yang sedang antri. Dan mereka bilang, terima kasih, kami mendapatkan dari BPJS. Ini buat mereka itu betul-betul menyelamatkan nyawa. Karena buat mereka biasanya kan ketidakadilan muncul kalau orang miskin sakit, nggak memiliki akses kesehatan, ya berarti orang miskin itu by default gampang meninggal gitu. Itu kan tidak adil. Dan mereka mungkin dengan dia sakit nggak bisa sembuh, nggak dapat akses, dia makin nggak bisa mendapatkan pekerjaan. Jadi ini adalah salah satu bentuk untuk memotong tali kemiskinan dengan membantu yang kelompok paling vulnerable, paling rentan, dan paling miskin ini untuk tetap mendapatkan fasilitas kesehatan yang sama. Dan untuk menghasilkan tenaga kesehatan, bangun fakultas kedokteran, kita memberikan melalui anggaran pendidikan. Tenaga kesehatan juga mendapatkan honorarium atau gaji atau pendapatan yang berasal dari APBN, termasuk mereka yang bekerja di tempat yang paling terpencil. Itu sekali lagi APBN membawa apa yang disebut misi keadilan. Yang miskin tadi dibantu, yang berada di tempat terpencil kalau mereka bertugas kita berikan tambahan. Jadi nakes ada 5.800 lebih yang di tempat-tempat terpencil itu kita berikan tambahan honorariumnya hingga mencapai 27 miliar. Untuk generasi yang akan datang, ibu-ibu hamil, pemeriksaan melalui BKKBN, tadi disebutkan stunting, ini juga memberikan pemeriksaan obat, sampel, dan juga
alat-alat obat, serta alat-alat kesehatan. Jadi kalau saya lihat dalam hal ini, kita terus meningkatkan kualitas SDM melalui tadi pendidikan dan kesehatan, baik ini untuk masyarakat yang terutama tidak mampu yang perlu dibantu, ibu-ibu yang hamil yang membutuhkan tidak hanya edukasi tapi juga gizi tambahan, BKKBN. Dalam hal ini kita memberikan 12,8 triliun untuk puskesmas. Ini merupakan fasilitas kesehatan yang paling bawah, yang paling bisa dijangkau langsung oleh masyarakat. Kita berharap, termasuk penyuluh KB, kita itu ada 3,2 triliun sendiri yang kita belanjakan untuk BKKBN. Ini untuk tadi kualitas dari keluarga yang merupakan unit awal pertama dari SDM kita, dibesarkan oleh keluarga yang kita berikan kecukupan gizi, ibunya kita perhatikan pada saat hamil, waktu dia melahirkan juga agar mendapatkan fasilitas kesehatan, jasa kesehatan sehingga dia tidak meninggal. Jangan lupa kita yang salah satu yang indikator pembangunan penting itu kematian bayi atau kematian ibu waktu melahirkan. Dan juga melalui berbagai program seperti stunting yang itu dikolaborasikan dari lebih dari 18 kementerian lembaga. Jadi memang isu kesehatan itu sama kompleksnya dengan pendidikan. Pemerintah daerah itu punya peranan penting dari mulai puskesmas sampai posyandu dan kemudian BKKBN, dan pemerintah pusat juga mendukung sampai kepada masyarakatnya sendiri yang merasakan manfaatnya melalui asuransi BPJS Kesehatan yang dibayar oleh pemerintah.